Aku membiarkanmu berlayar, tidak bisakah kamu mendengarku? Tetapi para anggota staf itu tetap tidak bergerak, masing-masing dengan kepala terpaku, seolah-olah mereka sedang menunggu. Ye Fengqing meraung marah lagi. Uji coba, mereka lebih memilih ditembak mati oleh Ye Fengqing daripada menghadapi Chen Ping. Bertarung melawan Chen Ping. Saat itu, saya takut saya akan mati mengenaskan. Ye Fengqing menjadi cemas, dan tiba-tiba mengambil gambar. Angin kencang menderu-deru, dan seketika menjatuhkan seorang anggota staf ke udara, tepat di udara. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Aku memesanmu sekarang, segera berlayar untukku. Kalau tidak, kalian semua akan menjadi seperti dia. Ye Fengqing mengancam anggota staf ini. Namun meski ada ancaman seperti itu, anggota staf tersebut tetap tidak bergerak, dan tidak ada yang berlayar. Ye Feng mulai memutar perahu dengan udara jernih. Di depan begitu banyak orang, dia, sub penguasa dari Siling Demon League, diprovokasi oleh tukang perahu terendah ke atas. Ini membuat Ye Fengqing hampir kesal. Semua aura di tubuh Ye Fengqing meletus, dan aura menakutkan menyebar ke seluruh tubuh Ye Fengqing. Kelilingi dirimu sendiri. Lautan bintang, yang semula tenang, mulai melonjak dengan ombak besar saat ini, menghantam pantai satu demi satu. Anda berani menantang Yang Mulia, saya akan membiarkan Anda semua mati. Ye Feng sangat marah hingga dia ingin membunuh semua staf. Puan, tenanglah, ada begitu banyak orang yang menonton, dan Chen Ping yang Anda sebutkan sepertinya telah datang ke atas. Pada saat ini, seorang ahli melintasi alam kesengsaraan dari subhelm Liga Iblis Penyegel berjalan ke arah Ye Fengqing dan berbisik di telinga Ye Fengqing. Setelah mendengar ini, Ye Fengqing mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan benar saja, dia melihat Chen Ping dan rekan-rekannya dari kejauhan, datang perlahan bersama kura-kura suci. Melihat Chen Ping dan yang lainnya datang, Ye Fengqing menahan napasnya, lalu menatap dingin ke arah anggota staf itu dan berkata, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda nanti. Setelah berbicara, Ye Fengqing memimpin orang-orang kembali ke pantai, menunggu Chen Ping pergi ke darat. Tuan Chen, lihat orang-orang di pantai itu, mereka pasti hantu Ye Fengqing dan Zhou Tai, dan mereka mungkin akan berdampak buruk bagi Anda. Ji Yun melihat dari kejauhan orang-orang di tepi sungai semuanya gelap, jadi dia mengingatkan Chen Ping. Kedua orang ini telah hancur, dan mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Apakah itu subhelm Liga Iblis atau keluarga Zhou? Mereka tidak lemah, atau kita harus mengubah arah dan pergi ke darat dari tempat lain. Ji Lianzan melihat orang-orang di pantai itu, jadi dia berkata, tidak perlu, tentara datang untuk menutupi air dan bumi. Itu berkah atau bencana? Itu bencana yang tidak bisa dihindari. Wajah Chen Ping tenang. Setelah dipromosikan ke peringkat 8 Yuan Feng dari alam gabungan, mentalitas Chen Ping juga banyak berubah. Chen Ping tidak terlalu memperhatikan para kultivator di alam melampaui kesengsaraan Xingsu sekarang. Tuan Chen, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, saya akan selalu melindungi Tuan Chen. Kata hantu gunung iblis dengan tegas. Tuan Chen, saya pikir saya dan adik perempuan saya harus turun ke sini, kita sudah mendarat sekarang, kita bisa berenang ke atas. Sekarang dua identitas iblis kami telah terungkap, jadi jika kami bersamamu, kami akan melibatkanmu. Feng Momeng dan keluarga Zhou pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk merepotkanmu. Xindong mengikuti Chen Ping dan berkata, tetaplah bersama kalian berdua dan tidak perlu terlalu memikirkannya. Apa yang bisa terjadi pada ras iblis? Ada ras iblis yang baik dan jahat, dan ada penjahat pengkhianat dalam ras manusia. Saya tidak pernah menilai seseorang berdasarkan ras. Saat bertemu dengan para kultivator yang memiliki niat baik, haruskah saya membantu atau membantu mereka? Saat bertemu dengan biksu manusia yang keji itu, haruskah saya membunuh atau membunuh mereka? Saya tidak akan terpengaruh oleh kesadaran publik akan dunia surgawi dan dunia manusia. Chen Ping menghibur Xindong. Kata-kata Chen Ping sangat menyentuh hati Jindong dan Luosi hingga mereka berdua hampir menangis. Bagaimanapun, iblis mereka bersembunyi di mana-mana di dunia surga dan manusia, menyembunyikan identitas mereka, seperti orang tua yang menyeberang jalan. Meskipun mereka iblis, mereka tidak pernah melakukan hal buruk apapun, dan mereka selalu diajari untuk bermurah hati. Baik, bahkan ketika Luosi menjadi haus darah,
Setiap kali Jin Dong mendonorkan darahnya sendiri untuk meringankan Luosi, dia tidak pernah berpikir untuk menangkap orang lain karena pertumpahan darah. Hantu Gunung Setan penuh dengan rasa hormat dan cinta untuk Chen Ping. Tuan Chen benar, sebenarnya iblis seharusnya sudah memperbaiki nama mereka sejak lama, dan tidak semua iblis itu jahat. Amnesti. Petik 2. Di antara para beku umat manusia, ada yang bahkan lebih buruk dari binatang. Ji Yun juga setuju dengan pernyataan Chen Ping. Selama periode waktu setelah Chen Ping, pikiran Ji Yun diubah secara halus oleh Chen Ping. Bahkan Ji Lianzan sudah mulai berubah. Meskipun Ji Lianzan tidak mengambil inisiatif untuk memburu dan membunuh Moxiu di masa lalu, dia tidak pernah mengizinkan Moxiu untuk menungganginya. Pesawat milikku sendiri. Aku masih punya kacamata berwarna untuk perbaikan sihir. Tapi kali ini, pandangan Ji Lianzan tentang Moxiu juga perlahan berubah. Segera, kura-kura suci berenang ke pantai, dan setelah Chen Ping dan yang lainnya sampai ke darat, kura-kura suci merengek. Suara mendesing. Chen Ping tahu bahwa penyu suci inilah yang mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah kura-kura suci menyerah, Chen Ping memiliki hubungan jiwa-jiwa dengan kura-kura suci, selama Chen Ping membutuhkan makam kura-kura. Warna suci bisa langsung dirasakan. Sekarang Chen Ping telah mendarat, penyu suci tidak diperlukan lagi. Chen Ping menyentuh kepala Seng Gui, menepuk pelan dan berkata, ayo pergi, jika perlu, saya akan menelepon. Kura-kura suci itu mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik dan berenang menjauh.